Bab 3 Rasa yang belum berani kuberi. Nama aku masih menyangkalnya, menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah sejak aku tahu namanya. Menyangkal bahwa menunggu kini terasa berbeda dari sekadar kebiasaan. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah rasa ingin tahu yang kebetulan bertahan lebih lama dari biasanya. Tidak lebih, tidak kurang. Aku belum menyukainya. Setidaknya, itu yang selalu kuucapkan dalam hati setiap kali pikiranku kembali padanya. Seolah dengan mengulang kalimat itu, aku bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya masih baik-baik saja. Namun, entah sejak kapan, pikiranku mulai sering berputar ke arah yang sama. Bukan hanya saat siaran langsung itu muncul di layar ponselku, tapi juga di waktu-waktu yang seharusnya tak ada hubungannya dengan dirinya. Di sela kesibukan, di tengah kelelahan setelah hari yang panjang, bahkan saat aku mencoba fokus pada hal lain, namanya kerap muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Bukan sebagai perasaan besar, belum juga sebagai keinginan untuk memiliki. Hanya sebuah dorongan halus yang terus bertanya, apa yang sedang ia lakukan sekarang? Pertanyaan yang sederhana, namun terlalu sering datang untuk dianggap sepele. Aku masih berdiri di garis yang sama, garis aman yang selama ini kujaga dengan penuh kehati-hatian. Tidak melangkah lebih dekat, tapi juga tidak sepenuhnya mundur. Aku belum ingin memberi makna pada apapun, karena memberi nama berarti mengakui, dan aku belum siap untuk itu. Aku tahu, perasaan ini belum pantas disebut apa-apa. Terlalu dini untuk disebut suka, terlalu ringan untuk disebut cinta, namun juga terlalu kuat untuk sekadar diabaikan. Dan disitulah aku terjebak, di antara keinginan untuk tetap biasa saja, dan kenyataan bahwa ada sesuatu dalam diriku yang perlahan berubah. Meski aku belum berani menoleh sepenuhnya ke arahnya, mungkin ini hanya rasa penasaran, atau mungkin ini awal dari sesuatu yang belum siap kuhadapi. Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya satu, rasa ini belum berani kuberi nama, tapi ia sudah terlalu lama tinggal. Sejak aku mengetahui namanya, aku tak pernah lagi melewatkan kesempatan untuk melihatnya melakukan siaran langsung. Setiap kali notifikasi muncul, entah bagaimana caranya, aku selalu menyempatkan diri untuk masuk. Bahkan ketika aku sedang sibuk, selalu ada dorongan kecil yang membuatku membuka layar, sekadar memastikan ia benar-benar ada di sana. Dan bukan cuma itu, di saat aku menggulir layar TikTok tanpa tujuan, lalu mendapati VT-nya muncul di beranda, jariku selalu berhenti, seolah refleks, seolah tubuhku sudah lebih dulu mengenalinya, sebelum pikiranku sempat memutuskan apapun. Aku tak pernah benar-benar melewatkannya. Kadang aku menonton hanya beberapa detik, kadang lebih lama dari yang seharusnya. Di VT itu, ia tidak banyak bicara, kadang hanya melakukan lip sync lagu yang sedang viral di TikTok. Gerakannya sederhana, nyaris tanpa usaha untuk terlihat menarik. Namun justru disitulah aku menangkap sesuatu. Ekspresi wajahnya yang tenang, cara matanya mengikuti alunan lagu, dan senyum tipis yang sesekali muncul tanpa ia sadari. Hijab dan kacamata yang ia kenakan entah bagaimana membuatku lupa untuk berkedip. Terlalu sibuk memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya tak pernah ia maksudkan untuk diperhatikan. Namun tetap saja, aku tidak berani menekan tombol suka. Bahkan untuk meninggalkan satu komentar kecil di bawah VT-nya pun, aku masih ragu. Aku takut ia merasa terganggu. Takut ia berpikir aku terlalu sering muncul. Takut ia menganggapku sok akrab. Aku masih menjaga jarak itu. Jarak kecil yang mungkin hanya ada di kepalaku sendiri, tapi terasa penting untuk tetap kupatuhi. Aku belum berani melangkah melewati garis yang selama ini kujaga. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti. Tanpa kusadari, kebiasaan itu perlahan membentuk pola. Aku semakin sering memperhatikannya. Caranya membaca komentar-komentar kecil dan sederhana yang sesekali kukirimkan di kolom siaran langsung TikTok-nya. Komentar yang tidak istimewa, tidak panjang, dan tak pernah berusaha mencuri perhatian. Namun entah mengapa, komentarku selalu seolah menemukan jalannya sendiri untuk sampai padanya. Dibaca tanpa terburu-buru, ditanggapi tanpa dilewatkan begitu saja, dan caranya menanggapi selalu sama. Tenang, sopan, seolah ia benar-benar hadir,
meski hanya sesaat. Dari situlah satu kesan kecil tumbuh diam-diam di kepalaku. Dia tidak menempatkan dirinya lebih tinggi dari siapapun, tapi ia juga tahu caranya menjaga jarak. Kesan itu sederhana, namun cukup untuk menggoyahkan pertahananku. Dengan rasa penasaran yang perlahan menguat, sejak saat itu aku mulai mengumpulkan keberanian. Tidak sekaligus, tidak tiba-tiba, tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Aku mulai lebih sering berkomentar di siaran langsungnya. Ya, meski komentarku mungkin tidak berbobot. Ya, meski seringkali hanya sapaan singkat atau respons seadanya. Aku hanya ingin terlihat ada. Dengan kebiasaan yang sama, setiap kali ia live, aku selalu muncul. Tak terasa. Kebiasaan itu bertahan hingga beberapa minggu. Kami mulai sedikit akrab, ya walau hanya sebatas penonton dan kreator. Tidak lebih dari itu. Tidak ada janji. Tidak ada hubungan. Aku mulai terbiasa memanggil namanya saat berkomentar, Rizka. Dan dengan kebiasaannya menjawab singkat, iya. Ia tetap terlihat berusaha menghargai setiap komentarku. Sekarang identitas akun TikTokku pun sudah tidak asing lagi baginya. Walau ia belum tahu siapa aku sebenarnya di dunia nyata, bagiku itu sudah cukup. Aku senang. Senang karena ia mulai mengenali namaku. Bahkan sesekali ia pernah menyapaku lebih dulu saat aku baru masuk ke live-nya. Bukan sapaan yang penting dan tidak pula panjang. Hanya sapaan singkat. Tapi cukup untuk membuat hatiku hangat dengan cara yang sederhana. Namun tetap saja, aku belum bisa menyebutnya suka. Ada rasa takut yang diam-diam menetap. Takut jika kehadiranku terasa mengganggu. Tapi waktu berjalan dengan caranya sendiri, dan tanpa kusadari, kami semakin akrab pelan-pelan. Keakraban itu bertahan selama beberapa minggu, sampai akhirnya aku kembali ragu. Aku tidak ingin berhenti di tempat yang sama, tapi aku juga takut melangkah terlalu cepat. Takut ia merasa tidak nyaman, takut ia menjauh, takut ia tak ingin lagi mengenalku. Aku bingung harus melakukan apa. Sampai satu keyakinan kecil itu kembali muncul. Dia tahu caranya menjaga jarak, dan mungkin itu berarti aku masih aman untuk melangkah satu langkah kecil lagi. Dengan napas yang kutahan, aku menulis pertanyaan itu. Bolehkah aku bergabung untuk ngobrol bareng kamu? Aku menunggu jawabannya dengan jantung berdebar. Boleh kok, jawabnya. Justru aku senang kalau banyak teman. Di saat itu, dunia terasa berhenti sesaat. Aku naik ke ruang obrolan itu. Assalamualaikum, ucapku dengan suara yang sedikit bergetar. Waalaikumsalam, jawabnya. Aku masih gemetar. Aku belum berani mengaktifkan kamera. Aku hanya ingin memastikan satu hal, bahwa namanya memang benar. Aku seakan berkenalan lagi, meski hanya untuk menegaskan jawaban yang sudah kudengar beberapa minggu lalu. Dan ternyata iya. Rizka, nama yang entah sejak kapan terus menetap di kepalaku. Aku tidak lama di sana. 5 menit, mungkin kurang. Aku berpamitan. Aku turun dulu ya. Kenapa? Tanyanya. Ada yang salah? Tidak, jawabku jujur. Aku cuma masih grogi. Aku turun, tapi tidak benar-benar pergi. Aku tetap menontonnya sampai siaran itu berakhir. Beberapa minggu berikutnya, aku naik lagi. Dan lagi. Rasa canggung itu perlahan menghilang. Obrolan kami sering tak jelas arahnya. Kadang berakhir dengan tawa kecil yang tak pernah kucari sebelumnya. Tanpa kusadari, kehadiranku tak lagi terasa asing. Baik baginya maupun bagiku sendiri. Ada hari-hari ketika namaku disebut lebih dulu. Ada momen ketika balasannya datang lebih cepat dari yang kuduga. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berlebihan. Namun cukup untuk membuatku menyadari satu hal kecil yang terus berdenyut di dada. Aku mulai terbiasa berada di sana. Dan mungkin aku mulai terbiasa dengan dirinya. Aku masih belum berani memberi nama pada perasaan ini. Tapi ada sesuatu yang perlahan bergeser. Garis aman yang selama ini kujaga mulai terasa terlalu sempit. Bukan karena aku ingin melompat jauh ke depan, melainkan karena diam di tempat yang sama, kini terasa semakin sulit. Aku menatap layar ponselku lebih lama dari biasanya malam itu. Jari-jariku berhenti di satu titik. Bukan pada tombol apapun, hanya diam, seolah menimbang sesuatu yang belum pernah kucoba sebelumnya. Ada kalimat sederhana yang berputar-putar di kepalaku. Tidak penting, tidak istimewa, bahkan mungkin terlalu biasa. Namun untuk pertama kalinya,
Rasa ragu itu tidak sepenuhnya menahanku. Dan di sanalah aku sadar, cerita ini mungkin akan berubah. Bukan karena perasaan yang besar, melainkan karena satu keberanian kecil yang belum sempat kulakukan.